Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Drusnandi, NPM 190630893 dari jurusan Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membuat tabel yang berisi daftar klasifikasi arsip, lokasi simpan arsip, dan jenis media arsip yang akan dibuatkan di dalam database Drupal. Nantinya, tabel-tabel tersebut akan digunakan sebagai referensi saat kita melakukan entry data arsip. Jadi yang pertama itu kita buatkan dulu tabel klasifikasinya. Struktur, content type, add content type. Ini kita tulis klasifikasi, title-nya ditulis kode, reviewnya di disable, ini di close, preview comment disable. Setelah itu save and add field. Ini field body kita hapus. Selanjutnya kita tambahkan tabel-tabel yang lainnya, yaitu nama. Ini namanya kita ganti jadi klasifikasi underscore nama. Ininya text, ini text field, save. Ini di required field. Setelah itu field yang kedua yaitu retensi. Retensi field type-nya itu integer. Ininya text field. Required. Dan field yang terakhir yaitu keterangan. Ini long text, text area. Ini tidak usah di required. Setelah selesai, kita coba add content klasifikasinya. Kode misalkan KU.00.01. Ininya penggajian. Retensinya misalkan 5 tahun. Ini save. Sebelum kita lanjut untuk membuat lokasi simpan arsip dan jenis media arsip, kita mau ubah tampilan dari data yang ada di depan ini. Kita pengen ubah data ini menjadi berbentuk tabel. Untuk mengubahnya, kita harus mendownload beberapa modul tambahan, yaitu modul views dan modul chat tools. Kita download modul views dulu. Kita taruh filenya di htdocs, Drupal, site, all, modules, config. Kita save. Setelah itu kita ekstrak modul views yang tadi. Modul views berhasil diekstrak, dan kita download satu lagi, yaitu modul chat tools.
berhasil download, kita langsung aktifin aja di modules. Kita cari views, ini kita save configuration. Setelah kedua modul tersebut berhasil ditambahkan, kita akan ubah tampilan klasifikasi ini menjadi bentuk tabel yang enak dilihat. Caranya itu struktur, views, add new view, view name-nya kita tulis daftar klasifikasi, show-nya konten, type-nya klasifikasi. Ini nggak usah di create page, terus kita continue and edit. Untuk menampilkan beberapa tabel yang sudah dibuat tadi seperti kode, nama, retensi, dan keterangan, kita ke field. Di sini ada title, kita klik. Setelah itu kita ubah beberapa detail views-nya. Title-nya ini kita tulis daftar klasifikasi arsip. Ini field-nya. Setelah menambahkan title, kita tambahkan field lain, yaitu kode, nama retensi, dan keterangan. Ini create a label, ini kode, ini linknya dihapus saja, kita apply. Itu kita add, kita cari nama, ini ya, konten nama untuk node klasifikasi. Terus ada retensi, dan terakhir keterangan. Kita add and configure field, apply and continue. Namanya juga, retensinya juga. Oh iya, sama fieldnya tambah edit dan delete. Edit, delete. Ini nggak usah di create label. Ini text display-nya tadi kan delete, ini text display-nya delete. Kalian continue, terus ini edit, text display-nya edit, di apply. Setelah itu akan muncul konten yang sudah ditambahkan di views tadi. Untuk mengubahnya menjadi tabel, kita ke format, unformatted list, setelah itu table, apply. Ini kita checklist semua sortable. Langsung kita apply. Ini udah menjadi tabel, tapi kita mau tombol delete ini ada di paling belakang, dan edit ditukar di sini editnya. Kita ke field, rearrange, ini tinggal ditukar. Dah, apply. Ya, ini posisi editnya udah ada di sebelah kiri dari tombol delete. Setelah itu
untuk membuat sebuah page atau halaman sendiri. Ketika kita membuka sebuah content type, itu kita butuh yang namanya page. Page itu bisa kita namain sendiri. Kita namainnya itu ADM garis miring class. Kita tambahin page dulu. Ini kita add. Ini tambahin page. Setelah itu ini kita klik page. Ini page-nya kita namain ADM garis miring class. Ini apply. Setelah kita buat page-nya, kita bisa cek di sini. Ini sudah muncul halaman sendiri dari daftar klasifikasi arsipnya. Setelah itu, untuk menghilangkan ini kan kelihatan di sini. Kita configure block. Ininya non. Kita save block. Ya, navigation juga sama. Kita configure block. Non save. Ini sudah ada tulisan judul yang besar daftar klasifikasi arsip dan di bawahnya ada tabelnya. Jadi tabel ini udah bisa diklik. Selanjutnya kita akan membuat kolom pencarian ketika mencari kode. Ini masih salah urutannya. Harusnya kode, nama, retensi, keterangan. Kita ganti lagi kode, nama, retensi, keterangan. Oke, apply. Ini kita refresh. Ini kita refresh. Ya, ini sudah sesuai urutan kode, nama, retensi, keterangan. Kita seperti yang tadi sudah dikatakan, kita akan memunculkan seperti search engine untuk mencari kode atau nama ataupun retensi ketika nanti daftar klasifikasi arsipnya sudah banyak. Kita balik sini lagi, kita ke filter kriteria, kita add. Ini kita cari global, ini global combine filter, kita apply. Ini di expose, kita namain kode atau nama, atau keterangan. Setelah itu operatornya ini contains. Kita pilih ininya tadi itu title, nama, sama keterangan. Terus kita apply. Kita lihat lagi. Belum bisa. Kita lihat lagi apakah sudah ada search engine-nya. Ya, ini sudah ada search engine-nya. Kode, nama, atau keterangan. Selanjutnya, biasanya kan kalau misalkan mau ngisi data baru, kita harus add content, klasifikasi, baru ini. Nah, sekarang kita mau bikin tombol buat entry data baru, jadi nggak perlu ke add content lagi. Caranya kita harus punya modul views base URL. Coba kita download dulu modulnya. Views base URL. Kita download ini. Terus
letakkan di tempat biasa ini ya, di ekstrak. Kita ekstrak untuk first base URL-nya. Seperti biasa kita aktifkan dulu modul fuse base URL. Adanya tuh ini dia. Ini. Save configuration. Oke, udah selesai. Kita balik lagi ke sini. Kita mau nampilin tombol entry data baru. Kita edit view. Kita buka adm class saja. Cara untuk menampilkan tombol entry data baru yaitu kita ke field, ini kita add, ini kita cari yang global, terus kita pilih base URL, kita apply. Ini jangan, ini create label nggak usah, tapi kita pakai exclude from display. Kita apply. Setelah itu kita ke header, add, ini kita checklist, kita apply. Ini kita pilihnya full HTML. Di kolom ini kita tambahin HTML-nya. Setelah itu kita apply. Coba cek. Save dulu. Dan kita cek. Ya, sudah ada. Coba kita isi entry data klasifikasi baru. Kodenya misalkan KU 0002 pengeluaran anggaran. Pengeluaran anggaran. Retensinya 2 tahun. Save. Ya, sudah bisa menambahkan data melalui entry data klasifikasi baru ini. Tapi ini kan setelah ngisi data baru munculnya seperti ini. Jadi harusnya setelah add content nanti langsung muncul ke halaman ini, langsung ada tabel yang ini. Caranya itu kita atur dulu alur Drupalnya dengan menambahkan beberapa modul yaitu rules, token, dan entity. Terima saja.
entity-nya udah ada, jadi tidak perlu di download lagi. Langsung aja kita ekstrak modul yang udah download tadi, modul rules sama token. Setelah itu kita langsung aktifin di lokalnya. Kita ke modul, kita cari rules itu, rules. Ini dia, kita aktifin rules nama rules UI, kita save, continue. Oke, sudah aktif modulnya. Sekarang kita ubah alurnya biar nanti pas ngisi data klasifikasi itu ketika di save kontennya langsung ditujukan ke alamat ini, ADM _class. Caranya itu kita konfigurasi, kita cari workflow ini, kita add new rule, kita namain forward to ADM _class. When creating new klasifikasi, ini react-nya kita pilih after saving new content. Nah, ini dia. Ini restrict-nya kita pilih klasifikasi. Oke, setelah ditambahkan ini event, kita tambahkan aksinya. Add action, ini add variable. Ini kita pilih aksinya itu page redirect. Ini di redirect ke ADM class. Kita save. Save lagi. Oke, udah. Entry data klasifikasi baru, kodenya misalkan KU0102 pajak 0102, ini pajak tentunya tahun 1 tahun. Ini save. Ya, langsung ya, setelah menambahkan klasifikasi, tampilannya langsung ke tampilan ini, halaman ini. Jadi alurnya sudah benar. Setelah itu kita coba delete salah satu, apakah halamannya akan kembali ke sini lagi atau tidak. Coba kita delete yang ini. Ya, kembali lagi ke sini. Setelah itu kan di sini retensinya cuma ada tulisan angka, cuma tulisan angkanya. Kita mau tambahin tulisan tahun biar lengkap. Caranya kita edit views, terus kita ke field ini, kita pilih retensi, kita rewrite, field retensi tahun, kita apply, save. Ini sudah muncul tulisan tahunnya. Oke,
Oke, kita coba buka di browser lain. Ya, dan ternyata ini masih muncul walaupun orang yang membuka halaman ini belum login. Ini kode, nama, dan retensi ini masih muncul. Jadi selanjutnya adalah mengamankan data-data yang ada di Drupal ini agar tidak dapat dilihat oleh siapapun yang belum login sebagai admin di database ini. Karena ini kan termasuk sebagai sistem kearsipan di suatu instansi atau perusahaan, jadi tidak boleh sembarang orang lihat isi di dalam database ini. Kita tambahin dulu akses security di halaman klasifikasi ini. Caranya yaitu edit view, kita ke akses, ini dia permission, role-nya kita ganti jadi administrator, apply. Untuk lokasi arsip ini kan cuma butuh nama lokasi, sedangkan nama retensi keterangan ini nggak dibutuhin, jadi ini bisa dihapus. Nama ini kita remove, retensi juga di remove, keterangan di remove. Nah, jadi cuma ada nama lokasi, edit, dan delete. Setelah itu, untuk mengubah alur seperti daftar klasifikasi tadi, kita bisa ke header, global text area. Ini kita ubah sedikit di sini dia. Ini jadi lokasi arsip. Ini lokasi arsip, terus ini entry data lokasi baru. Benar-benar lokasi arsip, data lokasi baru. Langsung di apply, terus kita ke konfigurasi. Kita ubah rulesnya biar setelah ngisi lokasi baru itu langsung ke halaman lokasinya. Kita clone, kita ganti forward to adm lokasi, creating new lokasi. Save. Ini eventnya kita hapus dulu karena kan mau diganti lokasi. Kita add event. Ini after saving a new content, ininya lokasi arsip, add. Terus ini page redirectnya ini bisa diedit. Kita ganti adm lokasi. Kita save. Setelah itu untuk mencoba apakah sudah berfungsi, coba kita cek apakah sudah berfungsi. Kita coba entry data lokasi baru, misalkan gedung 2 lantai 1. Save. Ya, ini sudah dapat berfungsi dengan baik daftar lokasi arsipnya. Coba kita delete.
Ya, kembali lagi ke halaman ini. Dan tinggal yang terakhir yaitu membuat jenis media arsip. Langkahnya sama seperti membuat daftar klasifikasi maupun daftar lokasi. Kita bisa mengkloningkan views yang digunakan untuk daftar lokasi arsip untuk jenis media arsip. Buatkan dulu content type-nya. Di sini content type, add content type, namanya ini media, ini titelnya nama media. Ini close. Setelah itu save and add field. Ini kita hapus saja field body-nya. Setelah berhasil dibuat content type-nya, kita coba isi dulu jenis medianya. Misalkan di sini medianya itu microfilm. Ini save. Nah, ini kan tampilannya masih kayak biasa, bawaan Drupal-nya. Jadi kita harus ubah seperti saat mengubah tampilan lokasi arsip. Kita harus cloning views dari lokasi arsip. Cloningnya itu ke struktur, views. Nah, ini dia. Ini kan ada views dari daftar lokasi arsip. Ini di clone. View name-nya diganti jadi daftar jenis media. Continue. Nah, ini udah muncul views dari jenis media arsipnya, tapi kita harus ubah beberapa detail dari viewsnya. Pertama itu ubah title. Ini diubah jadi daftar jenis media. Apply. Yang kedua, ini path-nya diganti. Path-nya diganti jadi ADM media. Setelah itu, ini field title-nya bukan nama lokasi, tapi nama media. Terus ininya kan yang dimunculin masih lokasi arsip, jadi diganti dulu. Jadi content types-nya yang dimunculin itu media. Nah, di sini udah muncul nama media microfilm. Terus kita ubah beberapa tampilan kayak entry data media baru. Itu kita ke header, terus di sini ada text area. Ini tinggal diganti ininya tuh, diganti jadi media. Ini jadi entry media baru. Setelah itu ini dibiarin aja. Kita apply. Setelah itu kita save. Oke, viewsnya udah berhasil di save. Kita ubah alurnya itu di workflow terus. Nah, ini kan ada rules yang sebelumnya nih, ini di clone lagi.
lagi, ininya diganti jadi ADM media. ADM media when creating new media. Ini jenis media. Save. Terus ini kan eventnya masih lokasi arsip, ini di delete dulu. Terus di add event, ininya tuh after saving new content, ininya berarti media. Add. Terus actionnya ini masih ada yang lokasi, diedit, diganti jadi ADM media. Save. Setelah itu kita coba buka halaman medianya. Di sini ADM media. Ya, ini ada entry media baru, daftar jenis media. Untuk mengganti ini kode nama keterangan, kita edit view lagi ke filter kriteria global. Ini ganti jenis media. Ini apply. Kita save. Nah, ini udah berubah. Pembuatan daftar jenis media arsip udah selesai. Selanjutnya kita mau merubah tema Drupal. Pertama, kita harus download dulu tema bootstrapnya di website drupal.org/project bootstrap. Terus kita harus download satu modul lagi, yaitu jQuery update. Oh iya, buat bootstrap itu naruhnya bukan di contrib, naruhnya di tema. Ini dihapus dulu. Nah, terus ini langsung ekstrak aja. Ini ekstrak jQuery update-nya. Terus kalau udah selesai, kita aktifin dulu modul jQuery-nya. Seperti biasa, diaktifin di sini. Kita cari jQuery. Ini dia. Ini diaktifin. Save configuration. Kalau udah, habis itu kita aktifin tema bootstrap-nya di appearance. Terus di sini enable and set default. Terus langsung aja kita setting ini komponen, kita ganti navigation bar-nya jadi fix stop. Save configuration. Setelah itu kita lihat dulu tampilan yang barunya. Setelah tampilannya berubah jadi seperti ini, kita bisa ubah lagi temanya dengan cara melihat contoh-contohnya di sini di bootsworth.com. Misalkan kita pilih flatly, ke appearance, setting, terus advance, ini kita ganti ini. Oke, kita save configuration. Tunggu tampilannya berubah. Kok kurang? Kita ganti lagi.
ini jurnal lucu. Kita parent lagi, setting advance. Ini kita coba Cosmo. Oke, selesai sudah pembuatan daftar klasifikasi arsip, daftar lokasi arsip, dan daftar jenis media arsip. Oke, setelah tadi kita membuat data master yang isinya itu ada klasifikasi, lokasi, dan jenis media. Selanjutnya kita mau membuat role yang nantinya di dalam role itu atau kelompok terdapat beberapa user. User itu nantinya bisa mengakses ke dalam Drupal ini melihat daftar klasifikasi, lokasi, dan jenis media tanpa harus login sebagai admin. Jadi kan penerapan Drupal di dunia kerja yang sebenarnya itu bisa digunakan dan diakses oleh orang-orang atau arsiparis yang memiliki hak akses. Tapi arsiparis ini nggak boleh login sebagai admin. Jadi harus kita atur dulu biar mereka itu cuma bisa buka Drupal untuk ngerjain atau meriksa kerjaan mereka masing-masing aja. Harus dibuatkan dulu role-nya atau kelompoknya. Nanti kita namain role-nya itu role arsiparis. Terus di dalamnya ada beberapa user. Nah, usernya itu diisi dengan nama-nama kita. Terus user itu nanti dibuatnya itu jadi non-admin, jadi nggak bisa akses ke seluruh data yang ada di Drupal ini karena udah dibatasin aksesnya. Sekarang kita mau bikin dulu role-nya. Caranya itu ke people, terus kita ke permission, ini yang roles. Nah, ini kan ada role administrator, kita tambahin role arsiparis. Nah, ini kan udah ada role arsiparisnya. Terus setelah terbuat role-nya, kita mau tambahin usernya. Di sini kita add user. Username-nya misalkan Wijaya Hadi. Email address, passwordnya. Oke, passwordnya udah. Terus ini kita checklist arsiparis. Kita create new account. Nah, ini user udah berhasil ditambahin. Nah, itu coba kita cek ke browser lain. Coba kita login. Nah, ini kita berhasil login sebagai user tapi bukan admin. Jadi kita nggak bisa ngedit apa-apa. Kita cuma bisa lihat akun kita sendiri. Selanjutnya kita mau bikin role ini bisa mengakses juga data master yang ada di sini. Nah, jadi biar role ini bisa akses data master. Kan kalau ini kan belum ada nih. Jadi kayak kita ngasih hak akses ke role arsiparis tersebut. Caranya itu kita ke people lagi. Ini kita balik ke admin, ke people, permission. Nah, ini kan ada role arsiparis. Kita cari klasifikasi. Ini klasifikasi. Kita create new content, edit on content, sama edit any content. Ini kita checklist dulu 3 ini, tapi yang delete ini jangan. 1, 2, 3. Terus habis itu lokasi arsip ini juga sama, delete nya jangan. Satu lagi media arsip, delete nya jangan juga. Oke, setelah itu
kita save permission. Setelah tadi kita memberi hak akses kepada user atau role arsiparis untuk bisa mengedit data master, sekarang kita mau ngasih hak akses lagi buat si user bisa melihat views yang ini. Jadi di sebelah home nggak cuma tulisan home aja, di menunya nih navigation barnya ada data master, terus bisa melihat yang ini, views yang ini. Caranya kita ke admin lagi, terus kita buka ini daftar klasifikasi arsip, kita ke edit view, terus kita ke akses ini. Nah ini kan baru administrator, kita tambahin arsiparis, terus kita save. Sama seperti tadi, lokasi arsipnya juga kita edit view. Satu lagi, jenis media. Nah, coba kita buka di login usernya. Kita refresh. Ini udah muncul viewsnya. Kita bisa buka. Ini bisa entry data baru, bisa nyari. Lokasi arsipnya juga bisa nyari sama jenis media. Selanjutnya kita mau buat data master yang lainnya. Kan tadi udah sebelumnya udah bikin klasifikasi lokasi sama jenis media. Sekarang kita mau nambahin data master yaitu pencipta arsip dan unit pengolah. Tapi bedanya kalau data master yang ini kan yang 3 ini dibuatnya pakai content type. Kalau unit pengolah sama pencipta arsip dibikinnya pakai taksonomi. Langsung aja kita bikin yang pertama dulu yaitu pencipta arsip. Kita ke struktur, ini taksonomi, kita add vocabulary, namanya pencipta arsip, save. Kita add lagi, unit pengolah. Nah, setelah kita menambah taksonomi, unit pengolah sama pencipta arsip, kita mau ngasih hak akses lagi ke user ini biar bisa nambahin data di taksonomi, pencipta arsip sama unit pengolah. Nambahin data itu seperti ini misalkan. Ini pencipta arsip kan ini ada sekretariat jenderal, terus di bawah sekretariat jenderal di biro hukum. Nah, ini biar bisa si usernya ini yang nambahin, bukan admin yang nambahin. Tapi mereka nggak boleh nambahin taksonomi yang lain. Kayak misalkan ini kan vocabulary, ada vocabulary kewarganegaraan, kabupaten kota, jenis kelamin. Itu mereka nggak bisa, dia cuma bisa nambahin data di taksonomi pencipta arsip sama unit pengolah. Di Drupal ini secara defaultnya nggak bisa nentuin hak akses buat si user, cuma bisa buat nambahin taksonomi beberapa aja. Misalnya Drupal itu ngasih hak akses, dia bisanya ke semua taksonomi. Misalkan user dikasih hak akses buat ngedit taksonomi, ya berarti ini seluruh vocabulary ini bisa ditambahin sama si user, ataupun si user ini bisa nambahin vocabulary yang baru atau ngapus vocabulary yang udah ada. Nah, kita mau bikin usernya nggak boleh ngedit vocabulary yang udah ada, tapi dia bisa nambahin data di dalam pencipta arsip sama unit pengolahnya. Caranya kita download dulu satu modul namanya VPPR. Ini dia, vocabulary permission per role. Kita download seperti biasa.
Setelah itu kita aktifin dulu modulnya. Ini dia, vocabulary permission per role. Kita save configuration. Setelah aktif, kita langsung aja ngasih akses ke user buat bisa edit atau menambahkan data di dalam taksonomi pencipta arsip dan unit pengolah. Kita ke people, terus ke permission sama seperti tadi. Nah, ini kita cari vocabulary permission per role-nya. Nah, ini kita checklist di role arsiparis. Tapi yang kita checklist cuma pencipta arsip sama unit pengolahnya aja. Setelah itu kita save permission. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk ngetes apakah si user ini udah mendapatkan hak akses untuk mengakses taksonomi, kita ke taksonomi, kita coba di vocabulary pencipta arsip, ini kita klik list term, terus kita copy link yang ini, kita buka di sini. Nah, ini udah bisa mengaksesnya. Nah, ini udah bisa. Sekarang kita coba ke vocabulary yang lain. Kan tadi cuma pencipta arsip sama unit pengolah aja. Coba kita ke kewarganegaraan. Nah, berarti si user ini nggak bisa atau nggak punya hak akses untuk mengakses taksonomi kewarganegaraan. Selanjutnya, kita mau tambahin pencipta arsip dan unit pengolahnya ke menu data master yang ada di navigation bar ini. Kita tambahin unit pengolah dan pencipta arsip. Langsung aja kita kembali ke admin lagi. Terus kita ke struktur. Di sini menu. Terus ini list link. Nah, ini kan baru ada klasifikasi lokasi sama jenis media. Kita add link. Ini pencipta arsip. Path-nya berarti yang tadi tuh, yang ini. Bentar, kita buka lagi. Pencipta arsip yang ini kita copy path-nya. Ya, path-nya ini. Terus ini kita show as expanded. Kita save. Yang berhasil ditambahkan pencipta arsipnya. Kita tambahin satu lagi, itu unit pengolah. Path-nya seperti tadi tinggal diganti aja unit pengolah. Ini kita show as expanded. Nah, ini kita urutin aja. Kita arsip, unit pengolah. Jadi nanti di navigation bar ini data masternya udah ada 5 pilihan, yaitu klasifikasi, lokasi, jenis, pencipta arsip, dan unit pengolah. Oke. Nah, setelah data master ini udah lengkap, kita mau tambahin data pencipta arsip dan unit pengolah, tapi lewat role arsiparis. Nah, kita mau nambahin pencipta arsip dan unit pengolahnya melalui user. Kita lihat dulu pencipta arsip. Coba lihat pencipta arsip, misalkan sekretariat jenderal. Kita add term.
tulis Sekretariat Jenderal, save, terus coba kita cek. Nah, ini udah ada, tambahin lagi. Misalnya di bawah Sekretariat Jenderal kan ada Biro Hukum dan Organisasi, tambah Biro Hukum dan Organisasi. Ini di save, kita cek. Nah, ini kan seharusnya Sekretariat Jenderal di atas, terus Biro Hukum itu berada di bawah di Sekretariat Jenderal. Kita tukar aja, terus Biro Hukumnya kita kedalamin, di save. Atau kita tambah lagi, contohnya misalnya Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. Save. Satu lagi di bawah ini ada Direktorat SD. Kalau misalkan kita mau langsung di relasi ini, kita bisa langsung pilih kan Direktorat SD ada di bawah Direktorat Jenderal ini. Berarti kita langsung klik aja terus save. Kita cek. Nah, ini langsung kebentuk sendiri tanpa harus kita geser-geser dulu. Oke, setelah kita melengkapi data master, relasi Paris juga udah bisa menambah data pencipta arsip dan unit pengolah. Selanjutnya, kita mau bikin si role ini bisa mengelola sistem. Kayak dia bisa nambahin user lainnya, dia bisa lihat role yang ada, atau dia bisa nambahin role atau delete role. Jadi kita mau kasih hak akses lagi ke role arsip Paris biar bisa lihat dan edit si data usernya. Maksud dari data user itu maksudnya seperti ini. Ini kan ada data user, ini ada username-nya, namanya ini, aktif atau enggak, emailnya ini, dia masuk di roles apa, terus ada edit, cancel atau delete, terus ada created date, last access, sama last login. Nah, caranya itu kita ke admin lagi, bukan yang ini, yang admin. Terus kita ke people, terus ke permission seperti biasa. Kita cari nih administer user sama view user profile, ini dia. Ini kita checklist, di situ kita save. Terus setelah itu kita mau bikin views-nya, kita ke views, kita ini kan ini data master yang sebelumnya nih, kita mau add new view, kita kasih namanya itu manajemen akun. Show-nya, kalau sebelumnya show-nya itu kan konten, sekarang show-nya user. Oke. Terus nggak usah di create a page, terus kita continue and edit. Nah, ini di title kita tulis saja manajemen akun pengguna. Apply. Terus formatnya, ini kan masih seperti ini nih. Formatnya kita mau jadiin tabel. Biarin aja dulu. Terus kita mau nambahin, kan ini kan ada nama nih, ada ininya nih. Jadi kita mau tambahin tulisan username. Kita ke field, kita create label,
labelnya kita namain username. Ini linknya nggak usah, terus kita apply. Terus kita mau nambahin field lain. Ini kan udah dari username, kita mau nambahin field ini, aktif, email, sama roles. Kita akan tambahin field add, tambahin aktif status, terus email sama roles. Kita add and configure field. Nah, ini labelnya kita ganti aja jadi aktif, kita apply. Terus emailnya, ini link emailnya nggak usah di link, apply lagi, dan rolesnya kita apply. Setelah itu kita mau nambahin edit sama cancel. Kita ke field lagi, kita add, edit sama cancel. Nah, ini kita bisa create label. Ini kan cancel, kita tulis saja cancel, apply. Ini juga sama, edit. Terus ini kan kalau di sini urutannya username, aktif, email, roles, username, aktif, email, roles, sama edit, cancel. Ini kan masih cancel edit. Kita rearrange dulu si fieldnya ini. Nah, ini kita tukar aja, edit dulu baru cancel. Terus buat nambahin ini created date, last access sama last login, kita add lagi created date sama last access sama last login. Add. Ini kita ganti aja jadi short format. Apply. Ini juga short format. Ini short format. Ini save dulu. Nah, ini udah ada created date, last access sama last login. Selanjutnya kita mau ininya bisa diklik semua, kayak yang sebelumnya kita bisa urutin sesuai dengan keinginan. Caranya itu kita ke ini format, kita setting, kita sort table ini semua. Nah, kita apply. Nah, selanjutnya kita mau buatkan views buat si manajemen akun ini biar bisa ada tampilannya seperti ini. Kita add, kita tambahin pet dulu. Nah, ini kita tambahin pet. Petnya kita adm view user. Terus aksesnya ini tambahin role. Role-nya berarti arsiparis. Nah, setelah nambahin akses, kita ke filter, terus kita add, kita cari name, ini, di apply. Nah, ini expose, labelnya kita tulis username, terus kita apply. Selanjutnya kita tambah lagi, itu role, ini ya, kita apply, di expose,
ininya role. Oke, kita apply lagi. Terus ini kan udah ada nih user active status. Coba cek dulu. Nah, ini kita expose. Jangan di required. Labelnya kita tulis aktif, terus kita apply. Kita cek. Ya, ini sudah aktif semua. Ini bisa diklik. Coba kita cek apakah sudah sesuai urutannya. Username aktif, email, roles. Username aktif, email, roles, create date, last access, last login. Oke, udah. Selanjutnya kita mau tambahin field views base URL-nya. Kita ke sini terus tambahin base URL. Ini bisa create label, kita exclude aja, terus kita apply. Selanjutnya kita ke header, terus kita tambah global text. Ini global text area. Nah, jadi ini kita mau nambahin ini user entry baru, biar bisa ada tombol user entry baru ini. Nah, dari sini, dari global text area ini, nanti kita mau nambahin link di sini biar muncul tombol entry user baru. Sekarang kita isi dulu linknya. Setelah kita selesai mengisi linknya, kita langsung apply aja. Nah, ini udah ada, kita save dulu. Nah, ini udah muncul tombol untuk entry user barunya. Setelah itu manajemen akun pengguna ini pengen kita masukin ke bagian data master. Jadi nanti dia di data master ini ada 6 pilihan. Jadi caranya itu kita ke struktur, menu, terus di main menu ini list links. Ini kan udah ada nih 5 nih, kita tambahin lagi add link. Ini title-nya kita tulis manajemen akun. Path-nya berarti ADM user. Terus kita ini show save. Kita masukin save lagi. Oke, kalau udah coba kita refresh. Ya, ini manajemen akun udah masuk bagian dari data master. Kalau kita cek di sininya, ini belum ada. Kita refresh lagi. Nah, ini ada di manajemen akun. Oke, lengkap sudah data-data yang dimasukkan ke dalam menu data master, mulai dari klasifikasi, lokasi arsip, jenis media, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Dengan begitu, praktik Drupal pembuatan data master kali ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.